Pemirsa, ujian bagi keadaban demokrasi belum juga usai meski proses pemilu 2024 hampir selesai. Keadaban demokrasi juga terjadi menyangkut pengendali kekuasaan di gedung Dewan dengan sasaran utamanya adalah posisi Ketua DPR. Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau UU MD 3 berpotensi diutak-atik kembali demi memperebutkan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029 lewat jalur revisi. Sulit dimungkiri, posisi Ketua DPR RI merupakan posisi yang sangat krusial. Tak heran, posisi ini menjadi rebutan tiap politisi, terlebih khususnya partai-partai politik pendukung pemerintah. Lewat posisi itulah pemerintah memiliki peluang agar segala program-program unggulan mudah didukung oleh parlemen dan posisinya akan menjadi cukup sulit bila tampuk kepemimpinan diambil oleh partai-partai oposisi. Undang-undang MD 3 pun sudah jelas dan tegas mengatur bahwa Ketua DPR RI merupakan jatah partai peraih suara terbanyak di pemilu. Artinya, posisi itu hak PDIP yang kembali memenangi Pileg 2024, bukan partai lain. Baru-baru ini potensi merevisi lagi UU MD 3 disampaikan oleh Ketua MPR sekaligus petinggi Partai Golkar, Bambang Susatyo. Padahal tercatat sudah 4 kali Undang-Undang MD 3 itu dirombak hanya untuk memuaskan dahaga kekuasaan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengingatkan Undang-Undang MD 3 bisa saja berpotensi untuk direvisi demi kepentingan politis anggota parlemen. Undang-Undang MD 3 itu adalah produk politik yang katakanlah dibuat oleh politisi Senayan. Jadi kalau kepentingannya berbeda antar kubu dan kepentingannya itu adalah kepentingan kekuasaan, ya pasti akan berubah, pasti akan direvisi. Nah, kalau soal Golkar ya tergantung nanti dinamika politik ke depan seperti apa. Kalau melihat dari Undang-Undang MD 3 hari ini saat ini, maka PDIP punya jatah sebagai Ketua DPR karena sebagai pemenang pemilu dengan kursi terbanyak di DPR. Tetapi memungkinkan juga untuk direvisi agar nanti Ketua DPR-nya berdasarkan kepada pemilihan di DPR. Nah, apakah urgen atau tidak? Saya sih melihat ya tergantung peta dan dinamika politik ke depan. Banyak alasan untuk mempertahankan Undang-Undang MD 3 yang sekarang. Dengan terus memberlakukannya, berarti partai-partai politik penghuni Senayan menghargai undang-undang buatan sendiri. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno buka suara atas isu revisi Undang-Undang MD 3. Dia mengatakan bahwa partainya menilai Undang-Undang MD 3 masih memadai dan tidak perlu dilaksanakan revisi. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tegas menolak revisi Undang-Undang MD 3. Ia menyebut Partai Gerindra tak tertarik melakukan revisi Undang-Undang MD 3 dan mendorong undang-undang tersebut jadi rujukan penentu Ketua DPR RI. Itu memadai dan sudah bisa berjalan dengan baik. Ya, pelaksanaan undang-undang itu juga sekarang terlaksana dengan baik dan kami tidak melihat ada sebuah kebutuhan, apalagi kebutuhan mendesak untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang MD 3 tersebut. Kami pada prinsipnya di DPR RI ingin menjaga kebersamaan, kekeluargaan dan kerjasama yang baik di antara partai-partai politik yang ada terrepresentasi di DPR RI. Kami dari Gerindra menganggap bahwa apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD 3 sudah benar. Sebagai sebuah kesepakatan sudah tepat. Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi itu karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang terus kita jaga di Senayan, meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda. Dengan tidak kembali merevisi Undang-Undang MD 3, berarti keadaban demokrasi masih terjaga. Karena salah satu ciri keadaban demokrasi ialah penghormatan kepada pemenang. Siapapun yang berjaya di pemilu legislatif, lazimnya memang berhak mengetuai DPR RI. Itulah aturan main yang adil.
Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.